Bab 5. Wanita bergerak. Keadaan wanita yang ditindas oleh pihak laki-laki itu akhirnya tidak boleh tidak niscaya membangunkan dan membangkitkan satu pergerakan yang berusaha meniadakan segala tindasan-tindasan itu. Itu yang sudah hukum alam, tetapi adalah hukum alam juga bahwa kesadaran dan kegiatan suatu pergerakan bertingkat-tingkat, berevolusi. Pergerakan perempuan berevolusi. Buat mengerti tingkat-tingkat evolusi pergerakan-pergerakan itu, membaca lebih dulu dengan singkat saya ajak meninjau lagi keadaan masyarakat perempuan di dunia barat 150 tahun yang lalu. Barangkali pembaca menanya, kenapa dunia barat? Jawab atas pertanyaan itu adalah mudah dan singkat. Oleh karena di dunia baratlah lahirnya pergerakan wanita mula-mula. Di dunia baratlah pertama-tama terdengar semboyan perempuan bersatulah. Di dunia baratlah berkembangnya contoh untuk kaum wanita di dunia lain. Malahan dari mulut wanita dunia barat, dari mulut Katarina Brezhkovskaya, pertama-tama terdengar seruan, "Hai wanita Asia, sadar dan melawanlah." Tatkala perempuan di dunia barat sudah sadar, sudah bergerak, sudah melawan, maka perempuan di dunia timur masih saja diam-diam menderita pingitan dan penindasan dengan tiada protes sedikit pun juga. Tidak diketahui, tidak ada kemungkinan menghilangkan tindasan dan pingitan itu, bahwa ada jalan untuk memerdekakan diri. Dikiranya bahwa tindasan dan pingitan itu memang sudah dikehendaki alam, dan pingitan itu memang sudah kehendak alam. Tetapi sebagaimana paham-paham politik yang timbul di dunia barat, lambat laun menular pula ke dunia timur. Demikian pula maka semboyan-semboyan kemerdekaan wanita yang didengung-dengungkan di dunia barat itu akhirnya mengumandang dan menggaung juga di tepi-tepi sungai Nil, sungai Yangtze, dan sungai Gangga. Kini dunia timur sudah mempunyai pergerakan wanita. Kini Asia sudah tidak lagi mendidih dan menggolak dengan perjuangan kaum laki-laki saja, tetapi wanita Asia pun sudah mulai ikut di dalam perjuangan untuk heksenya sendiri dan untuk tanah airnya. Tetapi boleh dikatakan belum ada satu negeri di benua timur itu yang pergerakan wanitanya, kecuali beberapa individu, telah terideologi setinggi ideologi pergerakan wanita di dunia barat di dalam tingkatannya yang terakhir. Timur meniru kepada barat, tetapi menirunya itu belum menyamai segenap tingkatan yang boleh menjadi teladan kepadanya. Bila mana di dunia barat pergerakan wanita dengan nyata menunjukkan 3 stadia evolusi, 3 tingkatan. Tingkatan ke-1, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga. Maka timur yang meniru barat itu paling mujur barulah sampai ke tingkatan ke-1 dan kedua. Dan itu pun belum sehebat, seberkobar-kobar, semenyala-nyala tingkatan ke-1 dan kedua di benua barat beberapa puluh tahun yang lalu. Apakah tingkatan-tingkatan pergerakan wanita di dunia barat itu? Marilah kita ceritakan hal itu kepada pembaca. Lebih dulu secara selayang terbang. Itulah cara yang paling mengartikan. Sesudah peninjauan selayang terbang yang memberikan ikhtiar umum, maka pembaca akan saya ajak turun lagi ke bumi bagian kecil-kecil, ke buminya detail. Dengan cara yang demikian, kita akan lebih mudah mengerti sejarah kesadaran wanita di benua barat dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya, belum boleh dikatakan ada pergerakan wanita di barat sebelum terpecahnya revolusi Amerika dan revolusi Prancis pada silamnya abad ke-18. Baru di dalam revolusi Amerika dan Prancis itulah buat pertama kali ada aksi pihak wanita yang tersusun, yang boleh diberi gelar pergerakan wanita. Baru di dalam revolusi itulah kaum wanita barat secara tersusun menuntut hak-haknya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara,
memprotes kezaliman atas diri mereka sebagai sekse dan sebagai warga negara wanita. Sebelum revolusi itu, belum ada gerakan itu. Hanya di kalangan kaum perempuan bangsawan dan hartawan adalah semacam kerajinan, semacam kegiatan yang saya namakan tingkatan ke-1 daripada pergerakan wanita. Sebenarnya perkataan pergerakan wanita buat tingkatan ke-1 ini pun kurang tepat, sebab kerajinan atau kegiatan itu sama sekali bukan pergerakan, apalagi gerakan. Kerajinan dan kegiatan itu hanyalah satu orde onse, pertemuan antara kawan-kawan belaka, satu kelangenan, bukan satu aksi, bukan satu perlawanan tersusun, bukan satu gelombang kesadaran. Ia hanyalah satu kesukaan, satu pengisi waktu nganggur. Ia terutama sekali dikerjakan oleh wanita-wanita bangsawan dan hartawan yang jemu dengan terlalu banyaknya waktu menganggur. Ada gunanya kegiatan semacam itu saya namakan satu tingkat ke-1 daripada pergerakan wanita. Sebab di Indonesia sini, terutama sekali sebelum Indonesia merdeka, kebanyakan kegiatan-kegiatan wanita yang disebut orang pergerakan wanita Indonesia sebenarnya tidak lebih daripada kegiatan semacam onder-onse atau kelangenan pula. Satu onder-onse, priantun-priantunan yang sama sekali jauh terasing daripada masa dan tidak berisi ideologi sosial dan ideologi politik sama sekali. Apakah kegiatan tingkatan ke-1 di benua barat itu? Tingkatan ke-1 itu ialah tingkatan perserikatan-perserikatan, klub-klub yang anggotanya rata-rata dari kalangan kaum wanita atasan dan yang tujuannya serta usahanya lah memperhatikan kerumah tanggaan, ilmu memasak, ilmu menjahit, ilmu memelihara anak, ilmu bergaul, ilmu kecantikan, ilmu estetik, serta prakteknya. Hal-hal yang semacam itu yang menjadi lapangan usahanya. Klub-klub itu menyempurnakan wanita sebagai istri dan sebagai ibu. Menyempurnakan anggota-anggotanya itu cakap memegang rumah tangga, cakap menerima tamu, cakap memberahikan suami, cakap menjadi ibu. Perbandingan hak antara laki-laki dan perempuan tidak disinggungnya. Ekses-ekses patriarkat tidak ditentangnya. Kegiatan mereka ialah justru untuk menyempurnakan diri mereka di dalam ekses-ekses patriarkat itu. Suami telah diakuinya sebagai yang dipertuankan, yang maha kuasa. Usaha mereka ialah justru menyempurnakan diri mereka untuk menyenangkan hati yang dipertuankan, yang maha kuasa itu. Mereka kadang-kadang mendirikan sekolah-sekolah buat gadis-gadis dan sifatnya sekolahan-sekolahan itu tak banyak bedanya dengan sekolah-sekolah rumah tangga di zaman sekarang. Hanya lebih non-dain, lebih meriantun. Mereka merasa diri mereka setingkat lebih tinggi daripada perempuan-perempuan yang kurang mahir di dalam ilmu keperempuanan. Mereka mendidik gadis-gadis supaya nantinya laku di kalangan kaum pemuda bangsawan dan hartawan untuk dikawin dan menjadi grand edam. Usaha mereka ialah menyempurnakan dan menyediakan wanita buat perjodohan, buat sang suami yang harus dipuja, buat sang junjungan yang harus ditaati. Promotor-promotor mereka yang paling terkenal adalah Madame Maintenon di Prancis dan A.H. Franke di Jerman. Promotor-promotor mereka tidak membangunkan semangat kesadaran yang lebih berarti, tidak menunjukkan jalan kepada kaum perempuan untuk menjadi manusia yang lebih berisi. Kodrat alam menetapkan perempuan di bawah laki-laki. Sempurnakanlah perempuan itu untuk lebih sempurna mengabdi laki-laki. Kelebihan laki-laki itu diakui, dihormati, ditaati. Manakala nasib perempuan kurang menyenangkan, itu menurut pemimpin-pemimpin wanita tingkatan ke-1 itu bukan disebabkan tidak adilnya perbandingan hak antara perempuan dan laki-laki, tetapi melulu disebabkan si perempuan itu sendiri kurang sempurna
menjalankan keperempuanannya. Oleh karena itu, sempurnakanlah dirimu, sempurnakanlah kecantikanmu, sempurnakanlah kecakapanmu berumah tangga, sempurnakanlah kepandaianmu meladeni suami, maka dengan sendirinya kedudukanmu sebagai wanita akan lebih berharga dan lebih menyenangkan. Begitulah dengan singkat gambaran tingkatan ke-1. Tepat dan jitu sekali perkataan Henriette Roland Hoss bahwa usaha dan ikhtiar wanita pada tingkatan itu pada hakikatnya ialah den mente Bighorn, buat memikat hati laki-laki. Tingkatan ini sering saya namakan tingkatan keperempuanan. Itu hanya dapat menarik perhatian kaum wanita atasan saja dan tidak diikuti oleh kaum wanita kalangan rakyat jelata. Begitu pula mudah dipahamkan bahwa pergerakan semacam itu tidak dapat memuaskan buat selama-lamanya.